Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus. Puji Tuhan, kita ada di hari yang ke-6 dan besok adalah hari Pentakosta. Hari yang sangat penting bagi gereja Tuhan karena hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari lahirnya gereja. Ya, hari lahirnya gereja. Kita ada bersama-sama hari ini, besok kita rayakan hari lahirnya gereja di seluruh dunia. Nah, malam ini kita akan belajar, saya beri tema yaitu pelajaran dari Nabi Elisa. Pelajaran dari Nabi Elisa. Apa yang kita bisa pelajari dari Nabi ini, saudara? Ini Nabi yang punya spirit luar biasa. Ya, kita akan telusuri bersama-sama dalam hidupnya. Dia pernah mengalami satu fase-fase kehidupan di mana mungkin kalau dia mau puas dengan keadaan hidupnya bisa saja. Kalau dia berpikir cukup, udah nggak usah lebih lagi dengan Tuhan. Udah begini aja, bisa. Tapi Nabi ini enggak mau menyerah begitu saja. Dia kejar terus gurunya Elia sampai dia dapatkan apa yang jadi impiannya. Berapa banyak saudara yang rindu impianmu jadi kenyataan? Angkat tangan, amin. Kita belajar dari satu Nabi ini yang luar biasa. Ada 4 tempat di mana dia itu bisa kalau mau udah berhenti dari tempat yang pertama. Dan puas dengan semua yang sudah dia capai. Tapi Nabi ini tidak pernah berhenti. Sampai tadi saya katakan dia mendapatkan apa yang dia impikan. Tempat yang pertama namanya Gilgal, saudara. Coba kita baca sama-sama 2 Raja-Raja, Fatsal yang kedua ayat yang pertama. Dikatakan, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Apa artinya Gilgal? Artinya wheel atau roda atau rolling berputar. Itu artinya Gilgal, saudara. Ya. Kita sering mendengar katanya hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Oh, itu kalau dengar Pak Thomas kita dimarahi, saudara. Kalau Anda memperhatikan khotbahnya Pak Thomas, Anda pasti ingat, enggak. Kita terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Diberkati dan jadi berkat. Oh, jangan mau kadang naik, turun, naik, turun, muter terus gitu. Walaupun realitanya saya yakin semua kita pasti pernah mengalami kehidupan pasang surut kehidupan ini. Tapi iman kita jangan seperti roda, jangan cuman muter aja. Di Gilgal ini ada peristiwa di mana Yosua ketika mau masuk merebut kota Yeriko. Yosua dan pasukan Israel punya home base, punya markas di Gilgal. Ya. Dan itu cukup lama mereka ada di Gilgal itu, saudara. Muter-muter terus di Gilgal, saudara. Jangan puas hanya kita muter-muter di zona nyaman kita. Banyak orang puas, udah begini-begini aja. Kalau kita puas begini-begini saja ya nggak akan lihat kemuliaan Tuhan. Sementara yang Tuhan sediakan itu luar biasa. Ingat khotbah saya minggu lalu, ya. Kalau dalam hidup ini kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan hanya dalam hidup ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang. Sementara kebangkitan Kristus, kenaikannya menyediakan suatu perkara yang mulia. Tapi kadang kita udahlah di sini aja. Ya, coba saudara perhatikan baik-baik. Di ayat yang kedua dari Raja-Raja 2 ini dikatakan, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, di mana?
Ya di Gilgal, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi Elia sempat bilang, udah kamu di sini aja. Udah di sini aja. Elisa bilang apa? Enggak, aku mau tetap terus ikut demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayo jangan puas dengan zona nyaman. Banyak orang puas dengan zona nyaman. Ya udah begini-begini aja. Gilgal itu saudara. Kita nggak akan pernah maju. Kita nggak akan pernah maju. Elisa nggak mau sekedar tinggal di Gilgal. Dia tetap mau ikuti Elia. Tempat yang kedua namanya apa tadi? Betel. Betel artinya apa? House of God, rumah Tuhan. Apa yang terjadi di Betel? Ada satu peristiwa yang menarik yang pernah terjadi di Betel. Betel adalah tempat di mana Yakub pernah bermimpi ketemu dengan Tuhan. Ada tangga dari sorga dan dia melihat ada malaikat turun naik. Lalu tempat itu disebut pintu gerbang surga. Betel. Dulu namanya Luz. Apa makna rohaninya buat kita, saudaraku? Betel ini adalah tempat di mana orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dari Gilgal ke Betel. Ayo, semua kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya kata Pak Yohanes, kata Pak Mariono, enggak. Masing-masing kalian harus cari sendiri. Bergumul sendiri. Jangan dikit-dikit Pak titip doa ya Pak, doakan saya. Doa dewe. Ya. Enggak, maksud saya ya kita pasti mendoakan jemaat tuh, pastilah ya. Tapi kalau jemaatnya enggak mau doa gimana? Enggak betul kan? Ya, jemaat harus mau doa juga. Ya. Saya pernah cerita juga orang-orang sekarang ini, aduh kadang terlalu mendewakan hamba-hamba Tuhan. Terlalu banyak mendewakan hamba-hamba Tuhan. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang mati muda, karena terlalu diidolakan. Kata idola itu dari kata idol, yang artinya apa? Berhala. Siapa yang idolanya artis Korea? Nah itu, berhalanya artis Korea berarti. Ya, sampai operasi plastik ke Korea, produk make up Korea, ya, semuanya Korea, hidung kayak Korea, kulit diubah kayak Korea, ya, padahal matanya belolok, enggak bisa saudaraku kayak Korea, enggak bisa, saudara. Orang harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya pasti mendukung, mendoakan Bapak Ibu Saudara. Tapi semua kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita enggak gampang tertipu. Ya, sekarang ini ada istilah baru lagi ini, saya baru dengar. Abuse prophesy. Apa itu Pak? Ya, nubuatan yang dalam tanda kutip seperti dipaksakan, nubuatan yang untuk memanipulasi jemaat. Waduh, saya dengar cerita ini ngeri juga saudara, ngeri. Ada pendeta-pendeta top, mereka rundingan, karena hamba Tuhan yang senior ini kalau bicara soal duit, itu bisa narik banyak uang jemaat, seperti ada magnetnya, seperti kena hipnotis begitu. Orang itu bisa nyumbang terus. Gitu. Dia tanya sama yang muda, kamu mau berapa nanti di gerejamu? Dia sebut sekian juta dolar. Oke, aku akan khotbah, aku akan bernubuat untuk gerejamu. Tapi syaratnya nanti kalau dapat 5 juta dolar,
20% buat saya. Ngeri enggak saudaraku? Ini realita loh, kenyataan. Di zaman sekarang ini kalau Anda enggak kuat sama Tuhan, bisa kentir saudaraku. Ya, bisa kentir, bisa kendang. Bukan Bu Endang ya. Kendang itu hilang hidupmu. Hartamu hilang. Kalau udah begitu kecewa, mana Tuhan janjinya? Loh, salahmu dewek. Ya, jemaat harus memberi dengan sukacita dan sukarela. Bukan karena saya mempromosikan, menarik-narik saudara. Anda enggak rela, Anda enggak sukacita untuk memberi, jangan memberi. Tapi kalau Anda tahu bahwa memang itu bagian yang harus aku lakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Tanpa berharap iming-iming apa-apa dari Tuhan. Harus punya pengalaman pribadi, makanya Yakub itu luar biasa saudaraku. Di Betel dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi saudaraku? Coba kita lihat lagi ayat 3 dan 4. Kita masuk ke tempat yang ketiga namanya Yeriko. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Alkisah diceritakan ada rombongan nabi. Zaman itu ada sekolah nabi, saudara. Jadi latihannya latihan bernubuat. Yuk, sopo sing persis nubuatane gitu ya. Dan rombongan nabi ini ngomong sama Elisa, kamu tahu enggak, gurumu, tuanmu tuh mau diambil Tuhan naik ke surga. Aku tahu, diam kamu. Akan selalu ada orang-orang di sekitar kita yang membuat ciut nyali kita. Enggak ada kepercayaan lagi, bimbang lagi, ragu-ragu. Tapi Elisa bilang, diam. Ya. Walaupun Elia bilang kamu di sini saja, enggak, kemana kamu pergi aku pergi. Sampai di tempat yang namanya apa tadi? Yeriko. Apa artinya Yeriko? Yeriko berbicara tentang peperangan rohani. Sama-sama bilang peperangan rohani. Kita akan ada di level itu. Ya. Semua kita harus siap. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang siap menelan mereka yang tidak berjaga-jaga dan berdoa. Setiap kita harus hadapi itu namanya peperangan rohani. Enggak bisa, Anda harus hadapin sendiri. Saya hanya menolong dalam arti mendoakan, saya sampaikan firman Tuhan, tapi selebihnya Anda yang berjuang. Sama seperti kalau ujian. Siapa yang bisa menolong saudara pada waktu Anda duduk di kelas menghadapi ujian? Ayo, temanmu boleh menolong? Anda boleh menolong temanmu? Enggak boleh, kerjakan sendiri. Kalau sudah di kelas ya sudah. Ya. Kalau enggak belajar sungguh-sungguh ya habis sudah do re mi fa sol nilainya. Ya. Kalau zaman dulu, waduh, kita tuh kreatif, anak-anak zaman dulu tuh lebih kreatif. Saya enggak tahu zaman sekarang ya. Sekarang di kelas tuh soalnya dikasih CCTV, jadi enggak bisa macam-macam. Zaman dulu enggak ada CCTV. Ya. Yang perempuan-perempuan tuh maaf cerita ya, roknya dulu ono contekane saudaraku diwalik. Ono saudaraku. Ya. Begitu gurunya jalan kelihatannya ngerjakan. Begitu gurunya pergi, buka buku cowopete ndak karuan saudara, contekan semua. Saudara, enggak ada yang bisa tolong. Ya, Anda curang ya tanggung jawab sendiri. Ya. Kalau Anda pinter, buat dirimu sendiri juga. Makanya persiapan itu penting. Bilang sama-sama persiapan itu penting.
Kalau ketika guru ngajar Anda memperhatikan baik-baik, tiba harinya ujian itu tinggal ngulang tok, sebentar bisa. Lah modelnya kita, nek ora ujian, ora sinau. Ya kan? Kalau enggak ada ujian, enggak pernah belajar. SKS, sistem kebut semalam. Kapan ujiannya? Minggu depan, hari Jumat misalkan. Kemis baru belajar. Wah, sampai botak saudaraku. Enggak mudeng-mudeng. 25 halaman, 30 halaman belajar semalam enggak bisa, saudara. Ketika kita harus menghadapi yang namanya spiritual warfare, hanya dirimu sendiri yang harus berjuang. Maka semua yang kita dapatkan dari ibadah-ibadah dan pengalaman didikan Tuhan, itulah yang akan membentuk kita, menolong kita. Elisa walaupun digodain sama rombongan nabi-nabi, kamu tuh ngerti enggak? Tuanmu tuh mau dibawa ke surga, seolah-olah para rombongan nabi itu bilang gini, kowe ini bakal ditinggal. Udah gak usah ngerepotin tuanmu. Ya, udah, kamu tuh nggak ngerti, Tuhanmu tuh mau diangkat, kamu tuh di sini, kamu tuh siapa? Akan ada orang-orang di sekitar kita yang mencoba merendahkan kita. Orang-orang yang dukung, enggak. Ya, kalau kita maju dijegal, kita jatuh disyukurno. Pernah nggak punya teman kayak begitu? Mau maju digeriseni, nanti kalau jatuh disyukurno. Nanti kalau biasa-biasa saja, yo dirasani. Saudara, kalau Anda mau jadi pemenang dalam peperangan rohani, harus siap dirasani, harus siap digeriseni. Kalau Anda dirasani di belakang, enggak usah marah, berarti Anda selangkah di depan daripada temanmu. Anda lebih maju daripada temanmu. Kalau Anda dirasani, wah kayak kita nih seperti apa gitu. Bersyukur berarti memang kita punya standar lebih baik daripada orang itu. Nggak usah marah. Dalam peperangan rohani setiap kita harus mengalami masa-masa yang sulit. Nggak ada yang tahu kadang, aduh Tuhan gimana ini. Tapi percayalah Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak pernah biarkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Ini disiplin rohani luar biasa. Elisa nggak mau nyerah. Ya, sampai di Yeriko. Ingat di Yeriko pernah terjadi peperangan. Di mana tembok yang tebal. Saking tebalnya itu di atasnya bisa untuk rumah, saudara. Tembok yang tebal itu diruntuhkan dengan satu cara yang luar biasa. Setiap hari diputerin satu kali tanpa bersuara. Kenapa kok waktu diputerin tembok Yeriko itu enggak boleh ngomong-ngomong, harus diam semua. Alkitab berkata apa? Dalam banyak bicara akan ada banyak pelanggaran. Ya, Tuhan mau ngajar orang-orang Israel diam. Ada ungkapan silence is golden. Diam itu emas. Emas itu warnanya kuning. Tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Nah itu beda lagi saudaraku. Ya, diam. Hari kedua putri diam. Kenapa saudara? Sekali lagi dalam banyak bicara banyak pelanggaran, banyak kesalahan. Apalagi kalau banyak ngomong bisa melemahkan iman satu dengan yang lain. Iki lapo to dhewe iki? Muteri tembok iri kok koyo wong gendeng ini. Ya, muteri. Besok lagi, satu kali lagi puter, diam. Diam, kalau Anda enggak tahu diam. Amin. Ya, diam aja. Nantikan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berdiam diri dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, kalau gereja kita ini ada program Anda bisa dukung.
Tapi kalau nggak bisa dukung, diam, minimal berdoa. Jangan malah kemana-mana cerita yang enggak. Husana ki kegedean ampiak kurang cagak, betul? Betul enggak? Saya ini kok sering kualik-kualik gitu loh. Ampiak itu apa? Betul ya? Pak Mar nih jagonya kalau gini-gini. Ya, cagaknya, kurang cagaknya kegedean ini. Ya, ambrol. Saudara, banyak kali kalau kita ini enggak peka, saudara, waduh, saya mungkin enggak bisa seperti hari ini. Kalau dengerin omongan-omongan seperti rombongan Nabi ini, saudara. Ya, makanya belajar kuasai mulut kita ini. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang membawa kita masuk dalam terobosan. Ya, sampai hari yang ke-6, hari yang ke-7 diputerin 7 kali, jadi total 13 kali. Saudara. Baru setelah itu mereka bersorak-sorai, Yeriko diruntuhkan. Setelah menang, saudaraku, apakah seperti kisah Elisa ini, apakah dia puas di Yeriko? Enggak. Dia maju terus sampai ke sungai Yordan. Lihat sekarang ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya. Ngomong lagi nih rombongan nabi ini. Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan. Terangkat ke sorga. Diulang lagi saudaraku. Ini kalau Elisa enggak jaga hati, dia betul-betul menyerah loh saudaraku. Nanti kita lihat endingnya. Elisa berkata apa? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ngomong lagi itu, diam. Menengok gitu saudaraku ya. Ya. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan. Ya, Elia ngomong lagi ini juga, udah kamu di sini aja. Tuhan suruh aku ke Yordan. Elisa bilang apa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Saudara, Yordan artinya to go down, artinya turun. Itulah Yordan. Ya. Dari yang pertama Gilgal berputar-putar, hidup di zona nyaman, masuk mulai punya pengalaman pribadi di battle, mulai masuk dalam peperangan rohani, tiba-tiba turun ke sungai Yordan. Karena Yordan artinya turun. Saya belajar dalam hidup ini ya, orang-orang yang dipakai Tuhan itu pasti pernah mengalami masa-masa dibawa ke titik terendah dalam hidupnya. Ketika dia bertahan di situ, itu momentum Tuhan angkat hidupnya saudara. Tapi kalau Anda dibawa turun ke bawah, Anda ngomel, menggerutu, kecewa sama Tuhan, stop sampai di situ. Kita nggak akan lihat apa-apa. Yordan ini titik baliknya Elisa saudara. Ya, di sungai Yordan inilah dia akhirnya mengalami terobosan dalam hidupnya. Makanya kalau kita direndahkan dan Anda mau tetap jaga hati dan rendah hati, itu adalah momentum di mana Anda sedang dipersiapkan untuk dipromosikan, ditinggikan oleh Tuhan. Ya, hukum kerohanian orang Kristen itu harus seperti per. Tahu nggak per? Makin ditekan, makin ditekan, makin ditekan, lepaskan per itu, lompatannya makin tinggi. Betul? Tapi kalau Anda nggak mau terima tekanan dalam hidup ini, hidupmu nggak akan pernah berubah. Engkau nggak akan pernah jadi berkat, kita nggak akan pernah bisa jadi kesaksian buat orang lain. Mau cerita apa? Anda nggak pernah punya pengalaman ditolong Tuhan. Bagaimana bisa cerita tentang mujizat kesembuhan ilahi kalau nggak pernah sakit? Bagaimana bisa cerita tentang Tuhan itu Allah yang kaya rela jadi miskin supaya aku yang miskin diperkaya di dalam dia. Dia Jehovah Jireh yang menyediakan kebutuhanku kalau kita nggak pernah mengalami krisis keuangan. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan adalah Jehovah Rohi, gembalaku yang baik kalau Anda nggak pernah jadikan Tuhan gembalaku. Kadang kita cuma puas Tuhan tuh gembalanya dia yang baik itu dia, gembalanya dia yang baik.
Tapi enggak pernah gembalaku yang baik. Jadikan Tuhan itu gembalaku, gembala pribadi kita. Jangan cuma puas dengar, oh Tuhan tuh gembala yang baik buat Pak Yohanes Irawan. Enggak, Tuhan juga gembala yang baik buat Bapak Ibu Saudara semua. Jadi bersyukur kalau Tuhan bawa kita dalam titik rendah hidup kita. Titik yang paling rendah dalam hidup kita. Kalau kita bisa bertahan, kita percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan angkat kehidupan kita. Ya, ini kalau saya cerita ini, aduh panjang. Saat-saat di mana saya juga go down. Gereja kita juga mengalami penurunan. Gereja kita mengalami goncangan. Tapi ketika saya dan kita semua sepakat sehati bertahan, bersabar. Pelan tapi pasti kita lihat semuanya semakin terang. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, saudara. Lihat sekarang di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 7 sampai 12. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Loh ada orang kayak gini nih saudara. Ya, ini orang nih nggak tahu ya ini model apa ya. Kalau saya kelompokkan ini model supporter gitu ya. Ikut saudaraku, ngikuti tok. Tapi dari jauh. Enggak punya tujuan sebetulnya mau apa. Nanti kita lihat Elisa itu bukan sekedar ngikut. Dia punya satu tujuan yang jelas. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, ini lihat nih, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Coba kalau ini tadi di Gilgal, Elia enggak bakal ngomong begini. Kalau dia berhenti di battle, si Elia enggak akan ngomong pertanyaan ini. Saya kalau bahasakan pertanyaan ini ya, setelah Elisa ini ngotot terus ikut di Gilgal, ikut battle, ikut Yeriko, ikut Yordan, ikut. Saya bahasakan pakai bahasa Semarangan ya. Sak janjane kuwi kowe iki karepmu ki apa? Gitu loh saudara. Kalau saya pakai bahasa nderesan cilik saudara ya kan. Sak janjane karepmu ki apa? Kowe iki men njaluk apa to nang? Ngerti enggak maksud saya? Yuk ikut Tuhan sampai Tuhan itu benar-benar, nah apa sih yang kamu pengen dari aku untuk aku lakukan? Mau enggak? Ikut Tuhan sampai seperti itu. Sampai Bapak di surga tuh terenyuh lihat. Kamu tuh wis diide-ide, wis hidupmu sudah kayak begitu. Kenapa kamu tetap setia ikut aku? Sebetulnya kamu maunya apa nak? Kamu minta apa nak? Kalau Anda sudah di level itu sudah dahsyat luar biasa. Itu hati Tuhan tuh disenangkan luar biasa. Kayak bapak, ayah yang anaknya tuh mungkin gak dikasih uang jajan, mungkin hidup ala kadarnya, tapi anaknya itu tetap setia sama bapaknya, sama ibunya, setia untuk menolong, setia untuk bekerja, gak pernah menuntut, gak pernah meminta apa-apa. Satu titik, pasti si bapak ini hatinya hancur. Ya, saudara, di level ini Elia ngomong sama Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, ini saudaraku. Dikatakan apa? Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Elisa bukan mengejar, kan aku diberkati. Enggak. Aku minta double spirit. 2 bagian dari rohmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Elisa enggak minta macam-macam. Kasih aku 2 bagian dari rohmu Tuhan. Ada enggak yang doa gitu waktu Pak Thomas masih hidup? Pak Thomas, kasih 30% aja Pak, jiwa penginjilan seperti Bapak. Sayang, tidak banyak yang peka melihat momentum-momentum itu.
Kecuali ada satu teman saya. Teman saya itu sedang kuliah doktor. Satu kali telepon saya siang-siang. Pak Yohanes, bisa temani saya enggak ketemu sama Pak Thomas? Oke, bisa. Saya memang lagi senggang dan ya enggak apa-apa, tengok papi juga. Saya anter. Ya, sampai di sana teman saya nih ngobrol, Pak Thomas, ya papi waktu itu sudah diranjang gitu ya, udah banyak tidur gitu ya. Ngobrol-ngobrol sampai kemudian sebelum pulang teman saya ini yang sedang kuliah doktor teologi ya, duduk berlutut di samping ranjangnya Pak Thomas. Tangannya papi itu dipegang, tumplek di kepalanya dia. Pak Thomas, tolong doakan saya Pak. Wih, saya tuh waktu lihat itu, aduh terharu saya. Ini dokter minta doa dari pendeta yang SMA saja enggak lulus. Coba bayangin, Pak Thomas tuh enggak lulus SMA Bapak Ibu. Ya, tapi urapannya tidak ada yang menyangkal, keberaniannya di dalam memberitakan Injil, imannya luar biasa saudaraku. Ya, yang ngalami zaman-zaman kita doa di sini gebrok-gebrok belakang digebrok-gebrok. Ya. Itu aduh saudara rugi yang gak ngalami masa-masa itu saudaraku. Wah, kita putar film di depan tuh saudara. Putar film. Ya. Kampung tutup. Wah, Pak Thomas so nekat. Ya, Pak Wid sudah jadi RT belum waktu itu? Belum ya. Kampung ya ditutup putar film Yesus versi Injil Lukas. Siapa yang berani melawan Pak Thomas waktu itu? Ya, diringin pitu, puter film, bualangi pasir, bualangi kerikil, ya, ban mobil disobek, dicelurit, tidur di jalan Pak Thomas sama rombongan. Saya punya teman, 2, namanya Petrus dan Filipus. 2 teman ini masih ketemu sama saya. Tiap kali saya persekutuan di satu perusahaan, mereka berdua ini bagian main musik. Ya, dua-duanya nemuin Pak Thomas di sini. Pak Thomas, udah besok kami enggak berani putar film lagi di desa. Wah, dikuliahin lagi sama Pak Thomas. Akhirnya berani putar lagi. 2 hari atau 3 hari putar film di desa. Saudara, Elisa enggak minta macam-macam. Tuhan, dia ngomong sama Elia, kasih aku 2 bagian dari rohmu. Terus apa yang terjadi? Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Ya, dengan Tuhan jangan minta yang gampang-gampang. Minta yang sukar. Tuhan itu menyelesaikan perkara-perkara yang mustahil. Yang gampang-gampang Anda bisa selesaikan sendiri. Yang sukar-sukar yang enggak bisa itu bagiannya Tuhan. Jangan minta yang gampang-gampang sama Tuhan. Amin. Minta yang sukar-sukar enggak apa-apa. Wah, apa mungkin? Jangan batasi dengan pikiran sendiri. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Jangan batasi dengan pikiran kita. Minta yang sukar. Yang enggak mungkin, mustahil, apa iso? Iso. Ya, Hosana apa bisa punya gedung? Bisa kok buktinya. Ya, siapa yang bilang enggak bisa? Bisa. Ya. Apa yang kamu minta itu sukar. Tetapi, nah ini syaratnya. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi. Dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, nah kan tadi syaratnya bisa melihat ya. Maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Singkat cerita Bapak Ibu, kalau Anda baca di Alkitab, mujizat yang dibuat Elisa itu betul-betul 2 kali lipat lebih banyak daripada gurunya Elia ini. Karena Elisa mendapatkan 2 bagian dari spirit rohnya Elia. Malam ini mari kita
Jangan puas hanya sekedar jadi orang Kristen biasa-biasa yang hanya menghangatkan kursi gereja setiap minggu. Di Gilgal cuman muter-muter, ya udah memang aku dari lahir Kristen, namaku juga Kristen. Tapi cuman puas di Gilgal. Maju lagi sampai ke Bethel, harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Gak cukup Anda lahir Kristen, harus semua kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Dan siap menghadapi peperangan rohani. Amin. Dan pada waktu Tuhan bawa kita turun, siap-siaplah. Kalau Anda sudah di level itu, Anda sedang menjadi kandidat orang yang akan diangkat hidupnya oleh Tuhan. Momen di mana Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara, momen di mana Tuhan akan berkati hidup saudara, itu di titik di mana engkau mau direndahkan. Dan disitulah Tuhan akan bertanya, sak janjane kamu tuh maunya apa toh nak? Ngomong sama Tuhan pada waktu itu. Dan akan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemain musik boleh maju ke depan. Malam ini saya rindu, jemaat jangan hanya minta hal-hal yang remeh-temeh. Hanya sekedar untuk hidup sehari-hari, percaya, gak usah doa, besok pasti makan. Gak usah khawatir. Lo kok ngenteni besok, pulang ini lo pasti makan saudaraku. Gak usah khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan dandani. Terlebih kita orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Percaya. Ya, saya ini sudah ngomong kemarin sama Pak Mariono. Ya, siapkan lagu Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saya sudah ngomong sama Pak Mariono, Pak, aku sudah siap-siap ngubungi insinyur gambar gedung gereja ini. Dengan luas yang sudah luas. Ya, kita bawa dalam mimpi dulu. Amin. Ya, ini gedung enggak mungkin direnov kecil-kecilan, harus diruntuhkan kalau mau dibangun. Saudara, maaf loh ya, gereja koyo rumah sakit, ben. Nah, orang enggak ngerti ini kalau dikeletek ini tembok kita itu sudah meropol-meropol enggak karu-karuan, saudara. Ini bangunan ini sudah dari tahun berapa saya enggak tahu, saudara. Kalau bisa berdiri ini masih kemurahan Tuhan. Saudara. Ya, saya sudah ngomong, Pak Mar, tunggu Pak, aku lagi mau gambar gedung ini. Sudah diperlebar. Duitnya dari mana? Wis mbuh. Dulu Tuhan tolong, pasti besok-besok juga bisa tolong. Dulu kita enggak punya uang bisa bangun, sekarang tuh kita ada saldo. Kok yo saya khawatir loh saudaraku. Ya, saudara, ayo. Buat sampai titik di mana Tuhan tuh ngelihat kita tuh, nak, sak janjane kowe pengene opo nak? Kalau sampai Tuhan tanya sama saudara gitu, ngomong. Dan jangan minta hal yang remeh-temeh. Tuhan, aku pengen supaya besok bisa makan. Aduh, terlalu kecil untuk Tuhan bisa pelihara kita. Ya, minta yang besar, Tuhan, aku pengen anakku bisa jadi dokter. Loh, yang amin sedikit. Ya, aku pengen anakku nanti ada yang jadi insinyur. Anakku bisa jadi wali kota. Oh. Jadi gubernur. Pendeta. Nah, gitu loh saudara. Minta yang wah gitu. Ya, saya khawatir orang tuh kadang gini. Punya anak 5. Yang satu mukanya kayak bapaknya. Wah, ini nanti jadi penerus perusahaan bapaknya. Ini yang kedua kayak mamanya. Mamanya tuh dokter. Dia dipersiapkan jadi dokter. Yang ketiga, dia nanti dibukain toko. Yang keempat, nanti dia juga akan kirim ke luar negeri sekolah. Maaf, yang kelima agak kurang. Aku serahkan kepada Tuhan supaya menjadi hamba Tuhan. Loh, ayo kasih yang terbaik sama Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk kita semua. Amin. Bangkit berdiri sama-sama.